Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Oji Bermana Tarigan di Anak Kosan Channel. Nah, hari ini aku mau berbagi tips memilih kosan kepada kalian. Tapi sebelum itu aku mau berbagi cerita terlebih dahulu, pengalaman mistis yang pernah aku alami di salah satu kosan yang pernah aku tempati. Penasaran kan? Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan juga aku sangat berharap kalian bisa memberikan masukan kepada aku untuk aku bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Oke, langsung aja. Check it out. Cerita ini berawal ketika aku diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Bandung. Pada saat itu, aku berangkat ke kota Bandung untuk melakukan registrasi yang dilaksanakan di kampus. Dan setelah itu juga aku mencari beberapa kosan yang ada di sekitaran kampus yang nantinya sebagai tempat tinggal aku pada saat aku mengikuti perkuliahan di Bandung. Aku mensurvei beberapa kosan dan aku menemukan salah satu kosan yang menurutku bagus dan aku putuskan untuk mengontrak di kosan tersebut. Kosan tersebut lumayan luas dan terdiri dari 3 lantai, di mana lantai 1 dan lantai 2 difungsikan sebagai kamar kosan dan lantai 3 sebagai tempat jemuran. Aku pertama kali tinggal di kosan tersebut pada saat mengikuti orientasi perkuliahan yang dilaksanakan di kampus. Pada saat itu aku merasa biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang janggal menurutku. Namun lama-kelamaan sekitar satu bulan setelah aku tinggal di situ, aku mulai merasakan hal-hal yang aneh di kosan tersebut. Yang pertama yang paling aku rasakan adalah ketika aku merasa sangat panas di dalam kosan tersebut, yang tadinya aku tidak merasakan panas tersebut. Aku mulai merasakan panas yang berlebihan di dalam kamar tersebut, baik itu pagi hari, siang, ataupun malam. Namun aku memang berpikir apakah itu mungkin karena badanku yang gemuk, jadi aku merasa sangat kepanasan. Namun aku berpikir lagi, sepertinya tidak. Karena pada saat hujan pun kamar itu terasa sangat panas. Ditambah lagi ketika teman-temanku berkunjung ke kamarku, mereka merasakan hal yang sama. Mereka merasa hal-hal itu terlihat aneh kayak gitu. Karena ketika mereka berkunjung ke kamarku, mereka juga merasakan hawa-hawa yang tidak menyenangkan. Kemudian hal-hal selanjutnya adalah ketika aku beberapa kali melihat banyak sekali semut di kamar mandiku. Kamar mandiku penuh dengan semut yang datang dari bawah keramik. Kejadian itu terjadi 2-3 kali, namun aku berpikir itu mungkin tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis seperti itu, karena semut menurut saya tidak ada hubungannya ya. Jadi aku lebih berpikir positif lagi. Namun lama-kelamaan aku mulai mendengar juga beberapa suara-suara aneh di malam hari, mulai dari suara tangisan, tertawa, dan suara anak bayi nangis juga. Yang paling sering terdengar mungkin suara tangisan wanita seperti itu. Dan juga sering di malam hari burung gagak terdengar sangat keras di atas di atas kosan kami, dan itu tidak cuma aku yang merasakan, teman-teman aku juga banyak yang mendengar suara burung gagak tersebut. Dan suara burung gagak itu sering membuatku terbangun di tengah malam. Kemudian kamar kosanku ini terasa sangat panas. Lama-kelamaan semakin panas kayak gitu, sehingga aku udah mulai gak kuat ketika tidur di malam hari. Aku mulai gak kuat tidur dengan udara yang sangat panas. Bahkan ketika aku tidur pun membuka semua pakaianku, itu masih terasa sangat panas. Dan pada saat itu aku udah terbiasa tidur dengan kondisi jendela yang terbuka, dengan harapanku supaya udara masuk dan kondisi dalam kamarku terasa sedikit lebih dingin. Namun harapanku itu tidak tercapai karena aku merasa tidak ada yang berbeda gitu, tetap merasa panas kayak gitu. Kemudian selain itu juga ketika aku tidur dengan kondisi jendela terbuka, aku juga sering mendengar hal-hal yang aneh sih menurut aku kayak gitu.
tidak ada yang orang berjalan dan lain-lain kayak gitu. Kemudian hingga pada suatu malam, karena kondisi dalam kamarku itu terasa sangat panas, jadi aku memutuskan untuk membuka pintu beberapa malam. Maksudnya supaya udara yang masuk lebih banyak lagi ke dalam gitu, dengan berharap kondisi kamarku makin dingin kayak gitu. Cuman tetap sama dengan sebelumnya, tidak ada perubahan gitu ya. Jadi tetap aja panas kayak gitu. Cuman hingga pada suatu malam itu, ketika ada sosok makhluk warna hitam yang berdiri di pintu kamar kosku. Pada saat itu, jadi posisi pintu itu di sebelah sini, jendela, dan dekat jendela ada kasurku. Dan pada saat itu aku tidur menghadap ke dinding. Namun entah apa yang terjadi padaku, dan ada semacam bisikan mungkin atau apa gitu ya. Jadi membuatku menoleh ke arah pintu, dan di situ aku melihat sosok itu gitu. Dan di situ aku berpikir mungkin temanku. Namun aku lihat sosok itu tapi tidak ada bentuknya sama sekali gitu. Bentuknya hitam aja, tidak ada bentuk apapun gitu. Dan waktu itu aku juga berpikir kalau misalnya teman kamar kosanku pun yang berdiri itu, sepertinya mereka ketika aku lihat mereka pasti akan pergi gitu. Tapi pada saat itu kondisi lampu di kamarku itu tidak terlalu cerah sehingga aku tidak melihat secara jelas, karena penglihatanku aku hanya melihat sosok hitam itu gitu, tidak berbentuk dan hanya hitam aja kayak gitu. Jadi aku mulai takut kan, gara-gara ketika aku lihat dia diam tetap di situ kayak gitu, menatap ke arahku. Setelah itu aku memutuskan untuk berbalik badan lagi ke dinding dan berdoa kayak gitu. Dan aku udah lupakan lah kejadian itu, dan seperti biasa lagi di kosan, tidak merasa sesuatu yang aneh kayak gitu. Kemudian lama-kelamaan, karena kejadian itu, aku udah memutuskan lagi untuk menutup pintu kamarku kalau aku tidur. Karena sebelumnya itu bisa sampai dari malam itu sampai subuh aku tetap membuka pintu kayak gitu, karena saking panasnya aku nggak bisa tidur kayak gitu. Kemudian karena kejadian itu, aku pindahkanlah kasurku ke arah yang berbeda, yaitu di depan pintu kayak gitu. Pas puncaknya banget itu, aku sebenarnya gini sih teman-teman, jadi aku sebenarnya nggak terlalu penakut, nggak terlalu pemberani juga gitu kan. Jadi aku meskipun selama ini banyak mengalami kejadian-kejadian aneh seperti itu waktu itu kan, jadi aku merasa ya udah sih, nggak usah dia terlalu pikirkan, selagi dia tidak mengganggu secara langsung bersentuhan gitu, nggak apa-apa sih menurut aku kayak gitu. Kan kita juga harus bisa menghargai mereka yang nggak terlihat kan kayak gitu kan. Udah kayak gitu, sampailah pada satu malam itu, udah menjelang hampir-hampir setahun lah aku di kosan itu kayak gitu. Kemudian karena aku merasa ada sedikit nggak enak gitu ya, jadi ketika pada saat malam itu aku tidur, pintu aku tutup kayak gitu, karena aku merasa nggak enak gitu kan, nggak tenang gitu. Sampailah menurut aku puncaknya banget di sini gitu, ketika aku tidur di malam hari. Dan kan gini nih, karena tadi kan kasurku kan sebelah sini dekat jendela. Karena waktu itu kejadian di situ, jadi aku pindahin ke sebelah sini. Di ini pintu, di dekat pintu aku taruh tempat tidur aku kan, di sini kamar mandi gitu. Jadi kamar mandi, kasur sama pintu gitu. Tiba-tibalah pada malam itu aku tidur di situ. Dan teman-teman, malam itu aku bener-bener merasa ketakutan, gara-gara ketika aku tidur kakiku itu ditarik seret kayak gitu. Jadi mulai dari lututku sampai kaki itu udah nggak di kasur lagi, jadi ketarik. Mulai di situ aku langsung kayak kebangun dan langsung duduk kayak gitu. Dan itu bener-bener deg-deg jantungku tuh gitu, sampai aku udah bener-bener nggak tenang tidur di situ. Dan mulai di situ aku udah mulai nggak tenang banget, karena makhluk ini udah kayak berani nyentuh aku kayak gitu. Karena aku selama ini kan misalnya kayak suara dia menampakkan diri juga, aku biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika dia udah berani kayak nyentuh
saya, jadi aku merasa nggak enak gitu kan. Udah kayak gitu, sampailah aku udah setahun di Bandung dan aku pulang ke Medan. Dan ketika aku balik lagi ke Bandung, aku memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Jadi kejadian ini udah terjadi sekitar 3 tahun lalu gitu. Dan sekarang aku udah di kosan yang baru dan nggak pernah aku ngerasain hal-hal yang aneh kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman, di sini aku mau berbagi tips buat kalian ketika kalian ingin mencari kosan. Untuk selanjutnya teman-teman, aku mau berbagi beberapa tips kepada kalian untuk memilih kosan. Yang pertama, kalian harus mencari informasi tentang kosan tersebut. Maksudnya teman-teman harus memahami kosan tersebut asal-usulnya seperti apa. Contohnya, misalnya kosan itu dulunya dipakai sebagai apa, lahannya bekas apa, dan lain-lain, sehingga teman-teman nantinya tidak merasakan apa yang pernah aku rasakan. Paham ya teman-teman maksudnya? Dan yang kedua adalah budget teman-teman dalam memilih kosan. Misalnya teman-teman, dalam suatu daerah kita pasti menemukan kosan dengan berbagai variasi harga. Ada yang 5 juta ke bawah dan ada 5 juta ke atas. Nah, ini berhubungan dengan teman-teman harus bisa memahami fasilitas yang ada di kosan tersebut. Apakah budget teman-teman atau harga yang ditawarkan oleh kosan tersebut sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Jadi seperti itu teman-teman, apakah sebanding atau tidak. Dan yang ketiga, teman-teman di sini harus melihat fasilitas apa saja yang diberikan kosan tersebut. Misalnya, apakah di kosan tersebut disediakan mesin cuci, apakah ada dapur, apakah ada fasilitas akses internet. Karena ini sangat bermanfaat ya, sangat berguna dan sangat dibutuhkan bagi kita mahasiswa-mahasiswa, karena akses internet itu akan sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah kita. Dan juga misalnya ada fasilitas parkir dan fasilitas penunjang misalnya dalam kamar, apakah kamar mandinya ada di dalam, lemari apakah diberikan, dan apakah kasur juga diberikan. Jadi teman-teman harus melihat fasilitas apa saja yang dapat diberikan kosan tersebut dan harga yang ditawarkan oleh pemilik kosan. Dan selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mengetahui terlebih dahulu aturan kosan yang diberikan oleh pemilik kosan. Karena teman-teman, pengalaman aku ya beberapa kali menempati kosan yang berbeda, aturan-aturan itu sangat berbeda juga kayak gitu. Karena misalnya di kosan A jam 9 itu gerbang sudah ditutup, dan kosan B ada yang kita dikasih kunci masing-masing setiap gerbang, setiap orang kayak gitu. Jadi teman-teman, ya tergantung kebutuhan teman-teman. Contohnya aku, karena aku banyak kegiatan, misalnya mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan sering pulang malam, otomatis aku nggak suka ya, maksudnya kosan yang jam 9 udah dikunci kayak gitu. Dan ada juga kosan misalnya kita nggak dibolehkan jam 9, lebih dari jam 9 pulang ke kosan, tapi kita tidak diberikan kunci juga. Nah, itu kan sedikit repot ya teman-teman, ketika kita pulang harus menelpon ibu kosan, misalnya dia udah tidur apa gimana kayak gitu. Jadi teman-teman di sini harus bisa melihat aturan yang berlaku di kosan tersebut, sehingga teman-teman merasa nyaman tinggal di kosan tersebut dan tidak merasa terikat dengan aturan-aturan yang ada gitu teman-teman. Karena ketika kita merasa terikat dengan aturan-aturan yang ada, kita mungkin merasa nggak nyaman kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya juga yaitu keamanan. Jadi teman-teman harus cek apakah di kosan tersebut dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti CCTV dan lain-lain. Jadi teman-teman harus dilihat juga riwayat dari kosan tersebut, apakah di kosan tersebut pernah terjadi pencurian, kemalingan, dan lain-lain, sehingga teman-teman merasa aman bisa tinggal di kosan tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari kosan. Aku ingetin lagi, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku. Dan juga teman-teman, aku sangat berharap masukan-masukan dari kalian untuk aku bisa mengembangkan channel aku menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja, sampai jumpa, bye-bye.